IndiHome, dekatkan pengalaman. Lalu bagaimana pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan kondisi terkini di Sibolga, Sumatera Utara? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Syaren Sitoborang dan Prita Zeka. Kita akan menuju ke Tapanuli Tengah terlebih dahulu, ada Syaren Sitoborang. Syaren, bagaimana kondisi terbaru di sana? Baik, pemirsa dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dapat kami sampaikan bahwa kondisi cuaca saat ini di Tapanuli Tengah masih diguyur hujan. Ini bisa berpotensi untuk terjadi banjir atau longsor susulan. Ini secara khusus untuk yang berada di tempat-tempat yang memang lokasi-lokasi terparah dilanda banjir bandang dan longsor beberapa waktu yang lalu, termasuk ini di daerah Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah memang ini menjadi salah satu daerah di Sumatera Utara yang memang rusak parah, porak-poranda diterjang banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 lalu. Dan tercatat sampai pada hari ini sudah 122 orang meninggal dunia, kemudian 50 orang dinyatakan masih belum ditemukan. Dan sementara itu data yang kami peroleh dari BPBD menyampaikan bahwa masih ada 10.000 lebih pengungsi ini tersebar di beberapa titik lokasi pengungsian yang tersebar di hampir wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga sampai saat ini sudah mencari tempat untuk relokasi penduduk yang memang rumah mereka ada yang hilang, kemudian ada juga yang hancur dan tidak layak lagi untuk ditempati. Sementara untuk pencarian korban yang belum ditemukan ini memang kepolisian sudah mengerahkan 4 anjing pelacak disebar di berbagai titik lokasi. Kita berharap ini para korban ini bisa segera ditemukan. Kemudian kendala lain yang dihadapi oleh warga di Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa pada saat ini masih sangat sulit untuk memperoleh sarana air bersih. Bagaimana kondisi terbaru di Sibolga, Sumatera Utara? Ada rekan kami Prita Zeka. Prita, silakan. Ya, selamat sore Nadilan juga pemirsa TV One. Kami saat ini berada di titik baru di mana di sini ditempatkan mengabarkan yakni di Kelurahan Pancuran Gerobak, Gang Budi Suhati, Kecamatan Sibolga Kota sedang dilakukan pencarian satu korban insiden longsor yang terjadi pada 25 November. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pencarian yang dilakukan hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan para tim SAR gabungan mulai dari TNI, Polri, kemudian Basarnas dan juga BPBD, relawan dan juga warga di sini. Namun saya akan ke Pak Eslam Pasrongon selaku Pasorongan, selaku Safety Officer Basarnas. Selamat sore Pak Eslam, bagaimana proses pencarian yang dilakukan hari ini oleh tim SAR gabungan? Ya, baik, selamat sore. Dapat kami laporkan situasi terkini bersama tim SAR gabungan Minggu 14 Desember 2025 pukul 16:37. Pencarian terhadap satu korban atas nama Sofi Anggreni, 12 tahun, sudah kami maksimalkan dari pagi hingga sore hari ini, namun belum membuahkan hasil. Dan saat ini pencarian kami hentikan sementara karena cuaca sedang hujan. Demikian. Baik, untuk proses pencarian ini Pak sudah dimulai sejak kapan? Untuk proses pencarian telah dilaksanakan tanggal 27 November. Demikian. Apa saja Pak alat-alat yang digunakan dalam melakukan proses pencarian? Ya, baik. Untuk proses pencarian terhadap korban, alat-alat yang kami gunakan merupakan alat-alat manual seperti cangkul, skop, dan bantuan dari nosel damkar 2 unit. Demikian. Apa sih Pak kendala yang mungkin dirasakan ataupun dialami oleh para tim SAR gabungan? Ya, baik. Untuk beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan, yaitu yang pertama adalah akses alat berat yang tidak bisa masuk seperti ekskavator. Sehingga pekerjaan itu kami maksimalkan dengan manual, dengan tenaga manusia seperti itu, dengan material-material yang kurang lebih tingginya 3 meter. Jadi itu yang membuat kami sulit. Mau memastikan juga Pak, artinya di titik ini ada berapa korban Pak? Ya, untuk saat ini pencarian yang sedang dilakukan yaitu 1 korban, namun sebelumnya terdapat 3 korban, 1 keluarga.
Dan yang pertama telah selamat dievakuasi oleh warga setempat bersama Babinsa setempat. Kemudian pada 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya kurang lebih telah ditemukan juga ibunya dalam kondisi meninggal dunia. Dan saat ini yang kami maksimalkan cari adalah anaknya, merupakan anaknya, seorang wanita 12 tahun. Artinya 3 korban ini merupakan satu kakak. Iya, baik, benar Bu. Ada berapa rumah Pak yang tertimbun akibat longsor? Untuk rumah ada dua, namun bergandengan dari 4 itu. Oke, ada 4. Yang rusak berat itu ada 2, namun yang terdampak ada 1, 2, 3, 4. Bapak, pastinya tim SAR gabungan terus melakukan pencarian, tapi sampai kapan pencarian ini akan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan? Kami maksimalkan berdasarkan dari pemerintah setempat diperpanjang hingga tanggal 23 Desember. Namun akan kami koordinasikan lagi ketika dari titik-titik yang diberikan oleh K9 dari Polri, kami sudah maksimalkan dan kami coba sudah akses atau buka semua area-area yang dicurigai korban tertimbun. Kami akan serahkan ke posko SAR gabungan untuk evaluasi bagaimana kelanjutan dari operasi pencarian di tempat ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Islam dan juga Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih atas waktunya semuanya. Nah, pemirsa, itu dia tadi wawancara kami bahwa memang dari tanggal 27 November sudah dilakukan ini proses pencarian terhadap satu korban yang bernama Sofia Anggrani, usia 12 tahun, di mana memang dalam bencana ini yang terjadi tepatnya di titik kami mengabarkan saat ini ada 4 rumah dan 3 korban. Ini 3 korban ini merupakan dalam satu kakak. Seorang ibu sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian seorang anak ditemukan selamat namun patah kaki, namun kabar baiknya adalah saat ini sedang melakukan pemulihan, sempat dilakukan operasi terhadap anak tersebut dan saat ini sedang dilakukan proses pencarian satu korban yang bernama Sofia Anggrani usia 12 tahun. Yang pastinya para tim SAR gabungan ini tetap memaksimalkan proses pencarian. Namun karena adanya kondisi cuaca di Sibolga yang kian berubah-berubah seperti saat ini, maka keselamatan para tim SAR gabungan ini tetaplah nomor 1 dan prioritas. Demikian, kembali ke Anda, Nadila. Baik, terima kasih Prita Zeka mengabarkan langsung dari Sibolga. Tadi juga ada rekan kami, Syaren Sitomorang dari Tapanuli Tengah. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.